Selamat datang kembali di channel Erina Novel. Cerita ini hanyalah karya fiksi. Cerita novel ini disajikan dalam bentuk teks dan suara, serta telah diolah dengan bantuan AI. Dan inilah lanjutan cerita bab 5 berjudul Istriku Ternyata Mantan Kekasih Abangku. Sebelum kita lanjut, siapkan tisu yang banyak ya. Dan pastikan kamu menyimak ceritanya sampai selesai, jangan sampai di-skip dan di-subscribe dulu ya. Bab 6. Selamat malam Pak Rasya. Rasya menghela nafas panjang sebelum sesaat kemudian menoleh ke arah datangnya Dr. Arfan yang diantarkan oleh dua orang anak buahnya yang bertugas berjaga di gerbang depan. Selamat malam, silahkan duduk, ujar Rasya dengan wajah datarnya. Dr. Arfan menegakkan duduknya, dengan kedua tangan saling bertaut, pria itu mulai bersuara sembari memandang lawan bicaranya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya, karena sudah mengganggu ketenangan keluarga Anda, Pak Rasya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, yang sudah begitu baik kepada keluarga saya, terutama pada istri saya, sebaiknya Anda jelaskan maksud dan tujuan Anda meminta seseorang untuk memata-matai tempat tinggal kami. Meskipun kecewa bercampur geram dengan apa yang telah dilakukan oleh pria paruhbaya itu, namun Rasya tetap berbicara dengan sopan. Begini Pak Rasya, sebenarnya maksud dan tujuan saya mencari tahu keberadaan tempat tinggal Bapak dan istri, ingin memastikan apakah cincin ini adalah milik istri Anda. Cincin ini diberikan oleh salah seorang perawat kamar operasi pada hari di mana istri Anda mendapatkan tindakan operasi sesar. Dr. Arfan mengeluarkan sebuah cincin dari saku kemejanya, kemudian menunjukkannya pada Rasya. Rasya mengambil alih cincin yang sangat dikenalinya tersebut dari tangan Dr. Arfan. Tanpa perlu berlama-lama mengamati cincin itu, Rasya sudah yakin jika cincin tersebut benar milik istrinya. Cincin pernikahan yang ia sematkan di jari manis Talia di hari pernikahan mereka. Benar, cincin ini milik istri saya, dokter. Aku Rasya. Namun begitu, ayah satu anak tersebut merasa masih belum puas dengan pengakuan pria di hadapannya itu. Ia merasa masih ada yang disembunyikan oleh Dr. Arfan dari dirinya. Entah apa itu, Rasya sendiri tidak tahu. Jadi Om meminta Okta melakukan hal berisiko seperti itu hanya karena sebuah cincin. Okta menunjuk cincin di tangan Rasya. Ia menatap tak percaya pada pamannya. Kalau hanya karena cincin itu, Om kan bisa menanyakannya langsung, tanpa harus meminta Okta mengamati tempat tinggal orang kayak pencuri. Mana tadi mereka menyeret Okta dengan kasar? Sambung Okta, sebelum kemudian menatap kesal kepada dua orang bodyguard Rasya yang setia berdiri di samping tuanya. Dr. Arfan terpaksa berdusta tentang tujuannya yang sesungguhnya di hadapan Rasya. Menurutnya saat ini belum waktunya mereka semua tahu kebenaran tentang Talia yang merupakan anak kandungnya, termasuk Rasya sekalipun. Ia masih ingin mencari tahu tentang pelaku penculikan putrinya, dan awal pencarian akan dilakukan Dr. Arfan dari orang tua angkat putrinya. Mungkin dari mereka, ia bisa mendapat sedikit titik terang tentang pelaku penculikan putri kecilnya puluhan tahun silam. Jujur saja, Dr. Arfan pun masih ragu jika Rasya percaya begitu saja dengan pengakuannya. Ia tahu betul, Rasya bukanlah pria yang mudah dikelabui. Tetapi jika pada akhirnya ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran itu dari Rasya, maka Dr. Arfan berniat meminta bantuan pada Rasya. Apa Anda masih ragu dengan pengakuan dokter itu, Pak? Asisten Fadi memandang Rasya melalui kaca tengah mobil. Kini mereka tengah berada di perjalanan kembali ke kosan Talia. Rasya yang sedang melamun pun sontak menghela nafas mendengar pertanyaan asisten pribadinya itu. Entahlah, jawab Rasya. Pria itu sejenak memejamkan mata seraya memijat pangkal hidungnya. Hari ini cukup melelahkan baginya. Jika memang Bapak masih ragu, apa tidak sebaiknya mengajak istri dan juga anak Bapak pindah dari kosan itu? Dengan begitu Bapak akan merasa lebih tenang. Saran asisten Fadi. Masalahnya istri saya menolak pindah ke rumah yang sudah saya sediakan, kata Rasya. Saya rasa demi kebaikan serta keselamatan istri dan anak Bapak, tidak ada salahnya untuk bersikap sedikit tegas. Dahi Rasya berkerut, seakan kurang setuju dengan ide asisten Fadi. Saya tidak ingin hubungan kami semakin renggang nantinya, jika memaksanya mengikuti keinginan saya. Pak, bukannya saya sok tahu, tapi menurut saya ibu tidak membenci Bapak. Hanya saja keraguan di hatinya akan perasaan Bapak padanya yang memaksa ibu menolak kebaikan Bapak. Wanita memang spesies yang paling unik di muka bumi. Sebagai laki-laki, kita memang wajib mengikuti keinginan mereka.
Tetapi ada kalanya kita pun harus sedikit tegas demi menjaga keselamatan mereka. Entah dari mana seorang jomblo sejati seperti asisten Fadi mendapatkan kalimat demikian, sehingga dengan lancarnya pria itu memberikan wejangan kepada tuannya itu. Percakapan di antara keduanya berakhir kala mobil yang dikendarai asisten Fadi telah tiba di depan kosan. "Kau boleh pulang sekarang, dan jangan lupa untuk menjemputku besok," kata Rasya sebelum turun dari mobil. "Baik, Pak." Asisten Fadi tidak menunggu Rasya masuk ke dalam kosan terlebih dahulu, sebab tuannya itu memintanya untuk segera pergi, mengingat kini malam semakin larut. Entah apa gerangan, baru saja Rasya berbalik badan setelah menyaksikan mobil asisten Fadi berlalu, kini Thalia sudah berdiri di ambang pintu. Rasya tersenyum manis. "Apa kamu menungguku?" tanyanya. Rasya berjalan ke arah Thalia, kemudian merangkul pundak sang istri. "Ayah masuk, di luar dingin," ajaknya. "Ada apa? Seharian Faras rewel. Aku takut ada yang sakit sama badannya, makanya sampai..." Rewel. Seperti istri pada umumnya, Thalia mengadu tentang kondisi anaknya pada sang suami. Bahkan sampai lupa jika sebelumnya ia sengaja menjaga jarak dengan sang suami. Rasya naik ke tempat tidur, meletakkan punggung tangannya di dahi baby Faras. "Suhu badannya normal, tidak demam," kata Rasya setelah memastikan. "Tapi aku tidak tega melihatnya rewel. Takutnya ada yang sakit tapi tidak bisa bilang, Mas." Teringat akan putranya yang seharian rewel membuat Thalia menangis. Mengikuti nalurinya, Rasya membawa sang istri ke dalam pelukannya, dan Thalia pun tidak menolaknya. "Besok kita ke dokter ya untuk memastikan." Ia mengelus puncak kepala sang istri yang tengah bersandar pada dada bidangnya. Dengan polosnya, Thalia mengangguk. "Jangan menangis lagi." Keesokan harinya, Thalia dan Rasya baru saja membawa baby Faras ke dokter. Dan kata dokter, kondisi bayi berusia 2 bulan tersebut dalam kondisi baik-baik saja, bahkan terbilang sangat sehat. Thalia jadi kepikiran, mungkinkah putranya merasa kurang nyaman dengan tempat tinggal mereka saat ini, hingga baby Faras kerap kali rewel semenjak mereka kembali dari rumah sakit. Tinggal di kos petakan diakui Thalia memang sedikit kurang nyaman, di mana ia tidak bisa mengatur para penghuni kosan agar mengerti kondisinya yang memiliki seorang bayi. Sedikit berisik sudah pasti, namun seperti itulah resiko tinggal di kos petakan. Apa aku harus mengalah demi kenyamanan putraku? Apa sebaiknya aku terima saja tawaran Mas Rasya untuk pindah ke rumahnya? Batin Thalia. Ia yang sedang memasak untuk makan siangnya jadi tidak konsentrasi. Ya, semenjak pulang dari rumah sakit beberapa saat yang lalu, Thalia lebih banyak melamun, dan itu tak luput dari perhatian Rasya. Namun begitu, Rasya tetap bersikap biasa, seolah tidak menyadarinya. Cetek. Thalia tersadar kala Rasya mematikan api kompor. Ia menoleh ke samping, di mana saat ini Rasya berdiri menatapnya. "Mas kan sudah bilang tidak perlu memasak, delivery saja." Ucapan Rasya terdengar begitu lembut. Pria itu memindahkan wajan berserta ayam goreng yang sudah nampak gosong dari atas kompor ke wastafel. "Aku bersedia pindah ke rumah kamu," ujar Thalia. Rasya sudah menduga jika pada akhirnya Thalia pasti akan mengalah demi putra mereka. Namun begitu, Rasya begitu bahagia mendengarnya. Biarlah untuk kali ini Thalia melakukannya demi putra mereka. Namun selanjutnya, ia akan memastikan Thalia melakukannya karena tidak ingin berpisah darinya. Rasya menarik sudut bibirnya tipis. "Sebaliknya, sekarang kita mulai mengemas barang-barang kamu. Untuk makan siang, biar Mas delivery saja," kata Rasya, dan Thalia menurut saja. Rasya berjalan di belakang langkah Thalia menuju ke kamar. Tanpa membuang waktu, Rasya membantu Thalia untuk mengemas barang-barangnya. 30 menit kemudian, kurir pengantar makanan pesanan Rasya pun tiba. Setelah selesai makan siang, Thalia berpamitan pada pemilik kos. Kini barang-barang Thalia yang tidak seberapa telah berada di dalam bagasi mobil Rasya. Begitupun dengan pemiliknya. Dari balik kaca mobil, Thalia menatap kosan yang hampir 9 bulan menjadi tempatnya berteduh dari panas dan hujan. Ada rasa sedih di hatinya ketika meninggalkan tempat yang cukup banyak menyimpan kenangan tentang susah senang dirinya hidup selama kurang lebih 9 bulan terakhir itu. "Kita berangkat sekarang," kata Rasya meminta persetujuan Thalia. Thalia yang sedang memangku baby Faras pun mengangguk tanpa suara. Setelah 1 jam menempuh perjalanan, kini mobil Rasya telah tiba di depan sebuah bangunan mewah berlantai 2. Ya, rumah itu baru dibeli oleh Rasya 2 minggu yang lalu.
Apa Mas Rasya akan mengajak kekasihnya tinggal di sini juga nantinya? Batin Thalia menatap lurus ke depan. Asal-usul dari nama pemberian Rasya pada putranya mampu mengusik Thalia, di mana Rasya mengungkapkan bahwa nama itu mengingatkan dirinya pada sosok wanita yang mampu mengajarkan dirinya tentang arti cinta yang sesungguhnya. Siapapun yang ada di posisi Thalia pasti akan berpikiran yang sama, bahwa suaminya mencintai wanita lain. Apalagi Rasya menikahi karena terpaksa. Ayo masuk. Rasya merangkul pundak Thalia berjalan menuju pintu utama. Selamat datang Bapak, Ibu. Seorang Art menyambut kedatangan mereka di pintu utama. Terima kasih Bi, balas Rasya. Sedangkan Thalia mengulas senyum hangat pada wanita paruh baya tersebut. Mari, Mas antarkan ke kamar. Thalia menurut saat Rasya mengajaknya ke kamar. Ia berjalan di belakang langkah Rasya, menaiki anak tangga menuju lantai 2 di mana kamar utama berada. Ceklek, Rasya membuka pintu kamar utama. Masuklah, ujar Rasya melihat Thalia masih berdiri di ambang pintu seperti orang bengong. Thalia kembali menurut, melanjutkan langkahnya memasuki ruangan yang berukuran sangat luas itu. Mungkin jika dibandingkan, luas kamar tersebut 4 kali lipat lebih luas dari kos tempat tinggalnya. Thalia menyapu pandangan ke seisi ruangan, lalu berkata, "Jika aku dan Baby Faras menempati kamar utama, lalu kamu akan tidur di mana, Mas?" Pertanyaan Thalia sanggup mengalihkan atensi Rasya yang sedang membuka gorden jendela kamar. Sejenak Rasya terdiam, lalu kemudian bersuara, "Mas akan tidur di kamar sebelah." Rasya tidak ingin gegabah dengan langsung mengajak sang istri menempati kamar yang sama. Tidak menutup kemungkinan, ibu dari putranya itu justru berubah pikiran dan pergi meninggalkan rumahnya. Berbeda dengan Rasya, Thalia justru berpikir bahwa Rasya ingin tidur di kamar yang berbeda, sama seperti ketika mereka masih tinggal bersama di apartemen dulu, di mana Rasya tidak sudi sekamar dengan dirinya. Jika diingat kembali, saat-saat itu begitu menyakitkan bagi Thalia, seakan wajahnya terlihat begitu menjijikkan di mata sang suami. Meski Rasya tidak pernah berkata demikian, namun sebagai seorang wanita pasti Thalia merasa seperti itu kala dihadapkan dengan situasi yang mereka alami di awal pernikahan. Maka tak heran jika kini ia kembali berpikir jika di rumah ini, mereka akan kembali tidur di kamar yang berbeda. Kalau begitu, sebaiknya aku dan Baby Faras saja yang menempati kamar sebelah. Kamu saja yang menempati kamar ini, Mas, kata Thalia. Ia merasa tidak enak hati, meskipun status mereka suami istri, tetapi hubungan mereka tidak sehangat pasangan suami istri pada umumnya, sehingga tahu diri jauh lebih baik menurut Thalia. Tidak perlu, kamu dan Baby Faras saja menempati kamar ini. Lagian pakaian Mas sudah dipindahkan Bi Inah ke kamar sebelah, jawab Rasya. Senyumnya terukir, namun hatinya seakan tak rela tidur di kamar yang berbeda dengan sang istri. Baiklah, Thalia pun menurut. Ia merebahkan tubuh Baby Faras ke kasur, kemudian mengeluarkan pakaiannya dari dalam koper. Apa aku boleh menggunakan lemari ini, Mas? Tanya Thalia. Sesuatu yang dahulu selalu dilakukan Thalia sebelum menggunakan fasilitas milik Rasya. Tak ingin sampai pemiliknya marah tentunya. Tentu saja. Wajah polos Thalia kala meminta persetujuan darinya mengingatkan Rasya akan sikapnya dulu pada wanita itu. Menganggap Thalia hanya menjadikan dirinya semerlala sebagai capai keinginannya untuk tetap dekat dengan sang kakak, membuat Rasya selalu bersikap dingin pada sang istri. Malam harinya setelah makan malam, Thalia kembali ke kamar dan mempersilahkan Bi Inah untuk kembali ke kamarnya setelah menitipkan Baby Faras pada wanita paruh baya itu untuk beberapa saat. Thalia merebahkan tubuhnya di samping putranya. Tenanglah Thalia, jika suatu hari Mas Rasya akan menceraikanmu, setidaknya dia tetap bertanggung jawab pada putramu, karena bagaimanapun Baby Faras adalah darah dagingnya. Cukup jalani kehidupanmu layaknya air mengalir, batin Thalia saat memikirkan nasibnya untuk kedepannya nanti, jika Rasya telah bertemu dengan wanita yang dicintainya. Tetaplah semangat menjalani hidup Thalia, ingat ada putramu yang sangat membutuhkanmu sebagai pelitanya, gumam Thalia menyemangati diri. Baru beberapa saat matanya terpejam, Thalia kembali terjaga ketika mendengar tangisan putranya. Sayang, Thalia merubah posisinya dari rebahan, kini duduk, kemudian membawa tubuh mungil putranya ke dalam gendongannya. Berpikir mungkin saja bayinya itu sedang haus, Thalia pun berinisiatif untuk menyusui Baby Faras, namun bayi itu tetap saja masih menangis. Apa popok kamu basah sayang? Thalia mengecek popok bayinya namun tidak basah. Sambil menggendong putranya, Thalia beranjak turun dari tempat tidur. Kamu kenapa sih, Nak? Kenapa rewel, sayang? Gumamnya. Ceklek. Suara pintu kamar dibuka dari arah luar mengalihkan perhatian Thalia ke sumber suara.
Rasya masih terjaga sehingga suara tangisan putranya masih terdengar jelas olehnya. Apa yang terjadi? Rasya melangkah mendekat pada Thalia. Gak tahu mas, tiba-tiba baby Faras rewel lagi. Jawab Thalia. Wajahnya sudah berubah panik, takut bayinya itu akan sakit perut akibat terlalu lama menangis. Anak papa kenapa menangis? Rasya menyentuh lembut pipi putranya. Jangan rewel dong anak gantengnya papa. Masih dengan menyentuh lembut pipi putranya, Rasya berujar. Sini sama papa sayang. Rasya mengambil alih putranya dari gendongan sang istri. Aneh tapi nyata, setelah berada di dalam gendongan sang ayah, tangis bayi mungil itu perlahan reda. Sambil menggendong putranya, Thalia beranjak turun dari tempat tidur. Kamu kenapa sih nak? Kenapa rewel sayang? Ceklek, suara pintu kamar dibuka dari arah luar mengalihkan perhatian Thalia ke sumber suara. Mas? Rasya masih terjaga sehingga suara tangisan putranya masih terdengar jelas olehnya. Apa yang terjadi? Rasya melangkah mendekat pada Thalia. Gak tahu mas, tiba-tiba baby Faras rewel lagi. Jawab Thalia. Wajahnya sudah berubah panik, takut bayinya itu akan sakit perut akibat terlalu lama menangis. Jangan rewel dong anak gantengnya papa. Masih dengan menyentuh lembut pipi putranya, Rasya berujar. Sini sama papa sayang. Rasya mengambil alih putranya dari gendongan sang istri. Aneh tapi nyata, setelah berada di dalam gendongan sang ayah, tangis bayi mungil itu perlahan reda. Thalia sampai tak bisa berkata-kata, melihat reaksi alami bayinya, kini telah kembali terlelap di dalam buayan sang ayah. Sejenak Thalia melirik pada Rasya, sebelum ia kembali memandang wajah lelap putranya. Tidurlah, biar mas yang menjaga anak kita, kata Rasya. Tapi, besok kamu harus bekerja mas. Bagaimana mungkin malam ini kamu harus bergadang menjaga baby Faras? Lebih baik aku saja. Lagian, besok aku hanya di rumah saja. Thalia, baby Faras itu anak kita. Mas juga berkewajiban mengurusnya. Lagi pula bikinnya berdua, sudah sewajarnya mengasuhnya pun berdua. Thalia jadi salah tingkah mendengar kalimat Rasya. Sudahlah, tidak perlu memikirkan mas. Lagi pula sebelum bertemu kalian, mas sudah sering berjaga pada malam hari. Tanpa diketahui oleh Thalia, setelah kepergiannya, Rasya mengalami insomnia. Bahkan pria itu membutuhkan bantuan obat tidur agar bisa mengistirahatkan mata dan tubuhnya pada malam hari. Baiklah, pada akhirnya Thalia pun mengalah. Thalia beranjak ke tempat tidur, merebahkan tubuhnya lalu menyelimuti tubuhnya hingga sebatas pinggang. Apa maksud ucapan Mas Rasya tadi ya? Batin Thalia, masih kepikiran dengan ucapan Rasya. Tidak mungkin selama ini Mas Rasya memikirkan aku. Bukankah dia sendiri yang telah mengusirku saat itu? Thalia menepis dugaannya. Mungkin karena kelelahan seharian mengurus segala keperluan putranya, tak lama kemudian Thalia pun tertidur. Kamu kangen papa ya nak? Gumam Rasya menatap wajah lelap putra kecilnya. Tak lama kemudian atensi Rasya beralih pada sang istri. Ia melangkah mendekati ranjang, perlahan Rasya mendaratkan bobotnya di tepian ranjang. Kamu pasti sangat lelah mengurus anak kita sayang. Dengan tangan kanannya, Rasya menepis anak rambut yang menutupi wajah cantik istrinya. Sementara tangan kirinya masih stay menggendong sang putra. Malam semakin larut, baby Faras pun semakin lelap dalam tidurnya. Demi kenyamanan tidur putranya, Rasya lantas menidurkan bayinya itu di samping ibunya. Setelahnya, ia pun mendaratkan bobotnya di sofa sambil memandang ke arah anak dan istrinya. Mungkin karena lelah, Rasya pun ikut tertidur dengan posisi duduk bersandar pada bahu sofa. Pukul 5 dini hari, Rasya terjaga. Ia nampak mengerjap, menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam retina matanya. Setelah nyawanya terkumpul sempurna, barulah Rasya beranjak dari sofa menuju ranjang. Sayang, papa tinggal sebentar ya, lirih Rasya, sembari memperbaiki posisi guling di sisi tempat tidur putranya. Puas menatap wajah putranya, Rasya berpindah ke sisi sang istri. Mengikuti nalurinya, tanpa sadar Rasya semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Thalia, hingga beberapa saat kemudian. Cup, kecupan manisnya mendarat di bibir tipis sang istri.
Senyum Rasya berkembang sempurna seraya berkata, "Rasanya masih sama, manis," gumamnya. Menyadari Thalia menggeliat, Rasya pun segera menjaga jarak aman. Tidak ingin sampai Thalia berpikir dirinya mengambil kesempatan dalam kesempitan, meskipun kenyataannya memang demikian. Sesaat kemudian, Rasya berlalu meninggalkan kamar utama, hendak kembali ke kamarnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Pukul 6:30 pagi, Thalia terjaga dari tidurnya. Dilihatnya, baby Faras sedang terlelap di sampingnya, dan ia tak lagi melihat keberadaan Rasya di kamar utama. Ia bergerak turun dari tempat tidur. Mumpung baby Faras masih tidur, sebaiknya aku segera mandi. Thalia bergegas ke kamar mandi sebelum putranya itu terbangun. Takut putranya akan segera terbangun, Thalia menyelesaikan ritualnya di kamar mandi dengan sedikit terburu-buru. Hingga dalam waktu 20 menit, ia sudah terlihat berjalan keluar dari kamar mandi seraya mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Pemandangan indah di depan mata berhasil menyekat tenggorokan Rasya, hingga pria itu kesulitan menelan saliva di buatnya. "Kamu baru selesai mandi." Rasya berusaha bersikap biasa, walaupun kenyataannya kini jantungnya berdetak maraton. Suara bariton Rasya menyadarkan Thalia akan keberadaannya. "Mas Rasya?" Dengan cepat Thalia meraih apapun yang dapat digunakan menutupi tubuh bagian atasnya yang terekspos. "Maaf mas, aku nggak tahu kalau kamu ada di sini," ujar Thalia setelah berhasil meraih sehelai handuk untuk digunakan menutupi bagian bahunya yang terbuka. Ia tidak ingin sampai Rasya berpikir ia berniat menggoda suaminya itu dengan penampilannya saat ini. "Berpakaianlah, mas tunggu di bawah, kita sarapan bersama?" ujar Rasya seraya mengelus tengkuknya guna menetralkan perasaan serta pikirannya yang sudah kemana-mana. Setelah kepergian Rasya, Thalia pun segera mengenakan pakaian lengkapnya. Tak lama kemudian baby Faras terbangun dan Thalia pun menyusui bayinya itu. Setelahnya baby Faras kembali tertidur. Ya, sama seperti bayi seusianya, baby Faras masih lebih banyak tidur. "Bi, aku titip baby Faras sebentar ya," ujar Thalia pada Bi Inah yang bertujuan menyampaikan pesan Rasya, memintanya segera turun sarapan. "Baik bu," balas Bi Inah. Kedatangan Thalia disambut Rasya dengan senyuman hangatnya. Bukan hanya itu saja, Rasya bahkan sengaja menarikan salah satu kursi untuk sang istri. "Duduklah," pinta Rasya dengan senyum yang masih berkembang di bibirnya. "Terima kasih mas," balas Thalia seraya mendaratkan bobotnya di kursi. Kini Rasya pun kembali menempati kursinya. Pria itu mulai mengisi piring milik sang istri dengan berbagai menu makanan yang tersaji di atas meja makan. "Aku bisa sendiri mas," kata Thalia. Jujur, ia tak ingin sampai salah mengartikan kebaikan Rasya kepadanya. Ia takut kedepannya sulit mengontrol perasaannya jika Rasya terus bersikap baik seperti itu padanya. Sedangkan ia cukup sadar diri bahwa Rasya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Setelahnya, mereka pun mulai menyantap sarapan masing-masing hingga tandas. "Mas, nggak kerja?" tanya Thalia, yang baru menyadari kondisi Rasya yang hanya mengenakan pakaian rumahan. Kaos putih, serta celana pendek sebatas lutut. "Hari ini enggak, takutnya baby Faras rewel lagi dan kamu jadi kewalahan mengurusnya sendirian." Jawaban Rasya mampu membuat Thalia tertegun mendengarnya. Sampai sebegitunya Rasya peduli pada anaknya, padahal mengurus anak adalah tugasnya sebagai seorang ibu, begitu pikir Thalia. Setelah sarapan, Thalia kembali ke kamar, sementara Rasya beranjak menuju ruang kerjanya. Ya, hari ini Rasya memilih bekerja dari rumah, meminta asisten Fadi mengirim beberapa file yang harus diperiksa olehnya melalui email. "Makasih ya Bi, sudah menjaga baby Faras," kata Thalia tersenyum hangat pada Bi Inah. "Sama-sama Bu. Sini, biar Bibi bantu Bu." Bi Inah menawarkan diri membantu Thalia untuk mengambil keperluan baby Faras saat Thalia hendak mengganti pakaian bayinya. "Makasih ya Bi. Sejak bayi saja wajah dan Faras sudah seganteng ini. Bagaimana kalau gedenya nanti? Bisa-bisa dan Faras jadi idola para cewek-cewek," kata Bibi mengagumi ketampanan anak majikannya itu. Dari hidung, alis mata, bibir, sampai raut wajah dan Faras, semuanya mirip banyak sama Bata. "Kayaknya ibu hanya kebagian ngidam sama melahirkan saja nih," celetuk Bi Inah. Thalia kembali tersenyum, secara tidak langsung membenarkan pernyataan Bi Inah. Mau dilihat dari segi manapun, wajah baby Faras memang sangatlah mirip dengan wajah ayahnya, Rasya. "Kata orang tua ya Bu,
Kalau seorang anak mirip banget sama bapaknya, itu artinya bapaknya cinta banget sama ibunya. Sambung Bibi yang sudah mulai akrab dengan majikannya itu. Untuk pernyataan Bi Inah kali ini, Thalia tak berani membenarkan. Ia hanya terdiam. Bener loh Bu, Bibi nggak bohong. Di kampung Bibi banyak orang tua yang sering ngomong begitu. Sambung Bi Inah kala menyaksikan Thalia hanya diam saja, seperti sedang termenung. Pada akhirnya, Thalia meresponnya dengan seulas senyum tipis, seraya melanjutkan kegiatannya memakaikan pakaian pada Baby Faras. Menyadari kedatangan Rasya, Bi Inah pun pamit kembali ke dapur untuk membantu Bi Atun memasak. Rasya memposisikan diri di tepi ranjang. Gak ketemu sebentar saja, Papa sudah kangen banget sama anak ganteng Papa ini. Gumam Rasya mencondongkan badannya ke arah putranya, memposisikan jari telunjuknya ke dalam genggaman kecil putranya. Mengingat matahari pagi baik untuk kesehatan, terutama untuk bayi seusia Baby Faras, Thalia pun pamit pada Rasya untuk mengajak Baby Faras berjemur barang sejenak di balkon kamar. 10 menit kemudian, Thalia kembali ke kamar. Ia mendapati Rasya telah sibuk dengan laptopnya di sofa. Ia menidurkan Baby Faras di kasur. Sesekali ia melirik pada Rasya yang terlihat serius menatap layar laptopnya. Dengan pakaian rumahan seperti itu saja, suaminya sudah terlihat begitu tampan dan berkarisma. Ditambah lagi dengan gurat serius yang menghiasi wajah Rasya dikala pria itu sedang fokus pada pekerjaannya, semakin menambah nilai plus dalam diri pria itu. Thalia sontak menggelengkan kepala ketika otaknya sudah tidak bisa diajak kompromi. Bagaimana tidak, di saat ia ingin menjaga hatinya, otaknya justru menganggumi sosok suaminya itu. Sadar diri Thalia, jangan coba-coba mengagumi sesuatu yang mustahil kau miliki, batin Thalia. Maksud Thalia di sini mengarah pada hati dan perasaan sang suami kepadanya. Tidak terasa sudah 1 bulan mereka tinggal bersama. Bahkan, sejak 1 bulan lalu mereka pun telah menempati kamar yang sama. Mengingat Baby Faras kerap kali rewel dan hanya akan tenang jika berada dekat dengan ayahnya. Bukan hanya itu saja, Rasya pun semakin menunjukkan kasih sayangnya melalui tindakannya. Dan itu nyaris menggoyahkan pertahanan Thalia dalam menjaga hati dan perasaannya. Tak jauh berbeda dengan malam-malam sebelumnya, malam ini Rasya kembali menunjukkan perlakuan manisnya dengan memasak makanan kesukaan Thalia. Pria itu bahkan rela turun langsung ke dapur demi memasak makanan guna dinar bersama sang istri. Semua dilakukan Rasya karena rasa cintanya pada sang istri. Sebenarnya, bisa saja ia mengajak Thalia untuk makan malam di luar tanpa harus repot-repot memasak. Namun, Rasya rela melakukan semua itu demi menunjukkan kasih sayangnya terhadap sang istri. Jam 7 malam, di taman belakang, dengan dibantu oleh Bi Atun dan Bi Inah, Rasya menyiapkan acara dinar romantis untuk merayakan 1 tahun pernikahannya dan Thalia. Kita mau kemana sih, Mas? Dengan dituntun oleh sang suami, Thalia terus melangkahkan kakinya, sedangkan kedua matanya sengaja ditutup sebuah kain oleh Rasya. Nggak kemana-mana, Mas cuma mau nunjukin sesuatu sama kamu. Tidak ada persiapan yang berarti, bahkan pakaian yang dikenakan Thalia malam ini pun hanya sebuah piyama yang biasa ia gunakan sehari-hari, maka tak heran jika Thalia tidak menaruh curiga sedikit pun. Setelah tiba di depan meja makan yang sengaja disiapkannya dengan nuansa romantis, Rasya pun segera membuka penutup mata istrinya. Happy anniversary sayang, ucapan Rasya justru membuat Thalia terpaku seperti orang bengong. Thalia bingung harus bersikap seperti apa. Haruskah ia bahagia dengan kejutan itu, sementara selama ini ia tak pernah tahu seperti apa sebenarnya perasaan sang suami padanya. Apakah Rasya benar-benar menginginkan dirinya, ataukah pria itu terpaksa bersikap baik padanya hanya karena adanya seorang anak di dalam pernikahan mereka? Ayo dimakan sayang, Mas sengaja memasak semua ini spesial untuk merayakan 1 tahun pernikahan kita sayang. Terima kasih Mas. Di saat mulai menyuap makanan ke dalam mulutnya, secara bersamaan air mata Thalia berlinang, dan hal itu tak luput dari perhatian Rasya. Tanpa bersuara, Thalia terus mengunyah makanan di dalam mulutnya. Sayang, kamu kenapa? Makanan gak enak ya? Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk bersikap baik seperti ini padaku, Mas. Jangan paksakan diri kamu hanya karena adanya Baby Faras di antara kita. Bukannya menjawab, Thalia justru melontarkan kalimat yang mampu membuat Rasya bangkit dari tempat duduknya. Sayang, kamu bicara apa sih? Rasya mendekat pada sang istri. Rasya berlutut di hadapan Thalia. Thalia, semua sikap yang Mas tunjukkan selama ini sama sekali bukan karena terpaksa, apalagi hanya karena adanya Baby Faras di antara kita sayang. Mas melakukan semua itu karena Mas mencintaimu, Mas menginginkanmu sayang. Rasya merasa sudah saatnya ia mengungkapkan perasaannya di hadapan sang istri tercinta. Hiks,
Tangis Thalia semakin pecah, pengakuan Rasya seperti mimpi baginya. Rasya menengadahkan wajah tertunduk Thalia agar menatapnya. Mas mencintaimu bahkan jauh sebelum kita menikah Thalia, ungkap Rasya seraya menatap manik mata hitam istrinya. Perlahan, Rasya menepis jarak di antara mereka, mengecap bibir mungil istrinya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lagi berpikir jika Mas bersikap seperti ini hanya karena adanya seorang anak di antara kita, ujar Rasya sembari mengusap bibir istrinya dengan ibu jarinya. Bi Ina yang tidak sengaja menyaksikan adegan di antara kedua majikannya itu ikut terharu. Bu Thalia adalah wanita yang baik. Sudah sepantasnya ibu mendapatkan cinta yang luar biasa dari bapak. Lirik Bi Ina sebelum kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Dinner romantis yang berlanjut dengan adegan haru tersebut pun masih tetap berlangsung hingga selesai. Setelahnya, Rasya mengajak Thalia kembali ke dalam, mengingat malam semakin larut dan angin malam pun terasa semakin dingin. Di ruang tengah ternyata sudah ada asisten Fadi menunggu sejak setengah jam yang lalu. "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda." Asisten Fadi berdiri dari duduknya menyadari kehadiran Rasya dan Thalia. "Malam, kita bicara di ruang kerja saya," titah Rasya pada asisten pribadinya itu. "Sayang, kamu duluan saja ke kamar. Mas mau bicara sebentar dengan asisten Fadi." "Baik, Mas." Thalia menurut. Ia pun berlalu ke kamar. "Apa kau sudah mendapatkan informasi terbaru tentang ibu mertua saya?" tanya Rasya setelah mereka berada di ruang kerjanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca cerita ini. Tunggu untuk lanjutan cerita berikutnya yang lebih seru. Jangan lupa subscribe channel Erina Novel agar kamu tidak melewatkan kisah cinta lainnya yang penuh emosi dan makna. Tulis di kolom komentar bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu. Sampai bertemu di cerita berikutnya di Erina Novel.